Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Selamat pagi saya ucapkan bagi Bapak Ibu tim penilai sertifikasi dosen mandiri gelombang pertama tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ince Watimuri. Saya adalah salah satu dosen yang mengajar di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, PSDKU Universitas Patimura di Kabupaten Maluku Barat Daya. Video ini saya buat sebagai salah satu persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen mandiri gelombang pertama tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT di bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya ambil sebagai contoh dalam video pembelajaran adalah mata kuliah konsep dasar IPA SD. Mata kuliah ini saya ajarkan di semester 2. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS, di mana 2 SKS adalah teori dan 1 SKS adalah praktikum. Materi perkuliahan akan disampaikan secara virtual Zoom dengan metode pembelajaran Problem Based Learning atau PBL, dan juga ada praktikum untuk hasil proyek dari mahasiswa. Materi perkuliahan yang akan saya bawakan yaitu konsepnya adalah sistem pernapasan manusia. Berikut adalah video pembelajaran yang akan disampaikan secara virtual melalui perkuliahan secara Zoom. Ya, selamat siang adik-adik. Selamat siang Ibu. Ya, hari ini kita akan lanjut ke pertemuan yang ke-11. Jadi sebelum proses perkuliahan ini dia jalan, kita akan mendahulunya dengan doa. Untuk itu, saya meminta kita semua masing-masing berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Iya, selesai. Jadi adik-adik, hari ini kita akan lanjut ke pertemuan yang ke-11 tentang materinya yaitu adalah sistem pernapasan manusia. Jadi Ibu ini yang punya kamera, yang punya speaker ada aktif, Ibu minta dikasih mati kami suaranya supaya jangan berisik ya. Jadi hari ini kita akan lanjut dengan materi kita yaitu tentang sistem pernapasan. Saya pikir bahwa materi tentang sistem pernapasan ini bukan materi yang terlalu sulit. Kenapa? Karena materi ini, sistem pernapasan manusia ini, saya dan adik-adik mahasiswa semua mengalami yang namanya pernapasan atau bernafas, yaitu sebagai bentuk dari ciri makhluk hidup. Jadi salah satu ciri makhluk hidup itu kan bernafas. Jadi hari ini kita akan belajar tentang proses pernapasan pada manusia. Iya. Jadi kita punya materi hari ini, materi terlihat? Adik-adik bisa lihat materinya? Belum Ibu. Belum Ibu. Sebentar. Iya. Kalau begini sudah kelihatan ya? Sudah Ibu. Terlihat. Ya, jadi hari ini kita akan membahas tentang materi kita yaitu tentang sistem pernapasan manusia. Jadi salah satu ciri tentang makhluk hidup yaitu bernafas. Jadi manusia, tumbuhan, dan hewan itu bernafas walaupun prosesnya itu agak berbeda ya dari manusia dan hewan juga dengan tumbuhan. Ya, entah dia punya organnya berbeda, bahkan dia punya prosesnya juga berbeda. Kita lihat yang berikut. Indikator pembelajaran yang akan kita capai dalam proses perkuliahan kita di saat ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengertian pernapasan. Yang kedua, mahasiswa mampu menyebutkan dan menjelaskan fungsi organ sistem pernapasan manusia. Yang ketiga, mahasiswa mampu membedakan pernapasan perut dan pernapasan dada pada manusia. Dan yang keempat, mahasiswa mampu mendemonstrasikan pernapasan dada dan pernapasan perut. Yang kelima, mahasiswa mampu merancang alat peraga sederhana organ sistem pernapasan manusia. Dan yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan sistem pernapasan manusia. Ya, jadi berbicara tentang sistem pernapasan manusia ini bagusnya kalau kita proses perkuliahannya tatap muka ya, supaya kita bisa langsung ada kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan secara percobaan atau praktikum. Tapi tidak masalah karena memang sistem pernapasan ini bukan kita berbicara tentang orang lain, tapi kita berbicara tentang diri kita sendiri sebagai salah satu ciri dari makhluk hidup. Iya. Ini kita punya peta konsep. Kita punya peta konsep dalam proses perkuliahan kita di saat ini, yaitu
Ini ada peta konsepnya. Jadi ada 3 hal yang dapat kita pelajari di materi sistem pernapasan manusia ini. Yang pertama itu ada saluran pernapasan. Jadi saluran pernapasan ini adalah organ-organ pernapasan tadi. Kemudian mekanisme pernapasannya seperti apa? Yang tadi dibilang pernapasan dada dan perut. Dan yang ketiga kelainan atau penyakit-penyakit pada sistem pernapasan manusia. Nah, kita lihat yang pertama tentang pengertian sistem pernapasan. Jadi sistem pernapasan adalah sistem organ yang digunakan untuk pertukaran gas. Jadi kita bernafas itu kita melakukan yang namanya pertukaran gas. Kira-kira pertukaran gas apa yang dilakukan dalam proses pernapasan manusia? Ada yang bisa menjawab? Kalau pertukaran gas yang dibutuhkan dan yang dikeluarkan apa? Kita bernapas menghirup apa dan mengeluarkan apa seperti itu? Menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, Ibu. Ya, jadi kita bernafas menghirup oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 ya. Kita berbeda dengan tumbuhan. Kalau tumbuhan sebaliknya, dia menghirup CO2 dan dia mengeluarkan oksigen untuk manusia. Jadi kita berkebalikan dengan tumbuhan. Kita lihat, nah, adik-adik ini adalah gambar dari kita punya organ-organ yang berperan dalam sistem pernapasan manusia di dalam tubuh itu dia seperti ini, dia kompleks seperti ini, ya. Jadi ada rongga hidung, ada faring, ada laring, ya. Di dalam faring itu ada epiglotis, kemudian ada trakea, ada paru-paru. Di dalam paru-paru ada bronkus, bronkiolus, dan ada alveolus, ya. Ini rongga perut, diafragma ini adalah rongga dada. Kita lihat satu-satu. Nah, tadi yang dibilang bahwa organ yang pertama itu adalah hidung. Nah, kita lihat hidung. Hidung itu ada terdiri dari beberapa bagian. Jadi ada tulang hidung yang agak keras ini. Adakah yang tidak punya tulang hidung? Nanti pertanyaan, Ibu, saya punya hidung ini dia mepet atau bahasa Ambonnya dibilang panoso. Apakah tidak ada tulang hidung? Ada. Ada tulang hidungnya, ya. Kemudian ada serabut saraf pembau sehingga kamu bisa mencium. Ini baunya asam, asin, dan lain-lain. Kemudian ada selaput lendir. Nah, selaput lendir itu yang kalau kamu pegang bagian dalam hidung kamu, coba saya minta masing-masing pegang bagian dalam hidungnya. Pegang lalu saya tanyakan, apakah kalian punya hidung ada selaput lendir atau ibu saya punya hidung itu dia kering-kering saja tidak ada saluran lendir. Ada selaput lendir yang agak basah itu namanya selaput lendir. Nah, jadi hidung itu merupakan tempat masuknya udara pertama kali ke dalam tubuh, ya. Jadi udara yang kita hirup itu adik-adik dia tidak masuk langsung begitu saja, tapi dia mengalami beberapa perlakuan di dalam rongga hidung. Yang pertama, dia akan disaring. Ketika disaring, udara yang bersih saja yang masuk. Makanya kalau pagi-pagi atau siang kamu ngupil, bahasa Ambonnya bilang, Ibu, ada dapat itu kotoran hidung atau tai hidung. Itu adalah udara yang tersaring di dalam hidung. Yang kotor itu dia akan keluar, dia tidak masuk ke dalam tubuh. Kemudian dia akan diatur kelembabannya. Jadi udara yang di luar tubuh itu dia masuk ke tubuh, dia harus diatur kelembabannya dulu. Karena tidak sama udara yang di luar dengan yang di dalam. Saya kasih contoh. Misalnya kamu di daerah yang panas, kamu pergi ke daerah yang dingin. Pastikan kamu akan bersin-bersin atau kamu akan alergi. Kenapa? Karena kelembaban udara yang di suhu tubuh kamu yang awalnya itu dia berbeda dengan lingkungan yang sekarang. Makanya kamu punya tubuh itu perlu adaptasi dengan lingkungan yang baru. Ya, jadi itu fungsi dari rongga hidung sebagai alat pernapasan atau organ pernapasan pertama pada manusia. Yang berikut faring. Nah, dari hidung ini di bagian dalam ya, ini dia agak kompleks. Faring ini berbentuk seperti tabung corong yang terletak di belakang rongga hidung dan mulut. Dia merupakan persimpangan antara saluran makanan dan saluran respirasi. Tadi kamu bisa lihat gambarnya itu ya, kalau di sini dia agak kompleks yang ini. Kamu kelihatan sekali di sini. Ini faring. Bagian yang ini yang dikasih tanda ini faring ya, jadi persimpangan antara rongga hidung dan mulut ini. Makanya dibilang tadi rongga pencernaan, mulut dan rongga pernafasan hidung ya, persimpangannya ini namanya faring. Nah, di faring ini itu udara akan masuk ya, dia akan masuk kemudian dia akan menuju ke yang namanya laring ya. Jadi faring ini dia sebagai ruang getar untuk menghasilkan suara. Kenapa? Karena di situ ada yang namanya katup epiglotis. Ya, katup suara di situ. Dia akan membuka kalau kamu berbicara. Ya, katup ini dia akan membuka kalau kamu berbicara. Nah, ini merupakan bagian-bagian faring. Jadi kita lihat di luar ini biasa, dia tertutup dengan kulit, tapi di dalamnya itu dia begitu kompleks. Ada yang namanya nesofaring. Nesofaring itu arah faring yang membuka ke rongga hidung. Kemudian ada orofaring, dia membuka ke arah rongga mulut, dan ada yang membuka ke arah laring. Jadi setelah faring, udara dari hidung masuk lewat faring, dia akan lanjut ke yang namanya laring. Ini laring.
Nah, laring ini adalah organ berbentuk tabung. Kamu lihat dia berbentuk seperti tabung. Dia terletak di bagian depan leher, tepat di bawah faring dan atas trakea. Nah, strukturnya ini dia dari tulang rawan dan otot, serta selaput lendir dan jaringan lain. Dia punya fungsi itu terkait dengan pernapasan dan suara. Nah, jadi berada di pangkal tenggorokan, laring berfungsi melindungi saluran pernapasan bagian bawah agar makanan tidak masuk ke dalam trakea. Nah, laring juga berfungsi sebagai saluran udara menuju masuk paru-paru. Jadi dari hidung, dia masuk ke faring, dia turun ke laring, dia akan masuk ke berikutnya ke yang namanya trakea. Nah, ini adik-adik, ini adalah gambar trakea. Trakea ini dia berbentuk seperti pipa. Ini trakea ini yang dia bercincin-cincin ini ya. Dia berdiameter ini. Ini diameternya dan ini dia berbentuk seperti cincin. Nah, dia berbentuk tulang rawan, berbentuk cincin yang kuat tapi fleksibel. Ini tenggorokan. Coba masing-masing orang pegang bagian ininya. Ini adalah tenggorokan. Atau dengan kata lain ini adalah trakea. Adakah yang tidak punya trakea? Semua punya ya, ini batang tenggorokan ini. Nah, trakea ini dia terletak bersampingan dengan esofagus setelah laring dan sebelum bronkus ini. Nah, trakea berfungsi untuk menyalurkan udara yang masuk ke bronkus dan alveolus. Jadi dari trakea dia akan masuk ke bronkus. Ini adik-adik ya. Bayangkan ini laring yang di atas ini, kemudian ini trakea, dia akan masuk ke bronkus. Jadi kalau sudah sampai di bronkus ini lagi sudah masuk di daerah paru-paru ini. Jadi jangan bilang bernafas dengan paru-paru. Ya, paru-paru itu di dalamnya ada bronkus, ada bronkiolus, ada alveolus. Ya, kita lihat yang pertama bronkus. Nah, ini daerah paru-paru. Nah, ini bronkus ini. Bronkus ini trakea, lalu ini bronkus. Nah, dari bronkus itu merupakan percabangan dari trakea. Kamu lihat ini trakea yang bagian atas sampai di bawah ini dia sudah bercabang. Cabang-cabang ini yang namanya adalah bronkus. Ada dua ini. Ada kiri, ada kanan. Ya, bronkus kanan dan bronkus kiri ini nanti dia bercabang. Kamu lihat cabang-cabang yang kecil ini yang dinamakan dengan bronkiolus. Jadi dari trakea dia masuk ke bronkus, dia turun ke bronkiolus yang lebih kecil, baru dia masuk ke dalam alveolus. Kita lihat ya. Dari gambar sini saja saya bisa menjelaskan tentang dia punya organ yang tadi, dia punya proses pernafasan sampai ke alveolus itu. Jadi dari trakea dia masuk ke bronkus yang agak bercabang dua ini, dia masuk lagi ke bronkiolus, cabang-cabang bronkus yang kecil ini, baru dia akan masuk ke ini. Ini gambarnya, ini bronkiolus. Bronkiolus yang tadi saya jelaskan bahwa dia merupakan percabangan dari bronkus, nanti terakhir baru dia akan masuk ke yang namanya alveolus. Adik-adik, alveolus ini dia berbentuk seperti gelembung-gelembung udara begitu. Ya, di alveolus ini, yang tadi kalian bilang bahwa ibu kita bernafas menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, di alveolus ini gas-gas yang tadi dia bertukar tempat antara oksigen dengan karbon dioksida. Jadi oksigen masuk, karbon dioksida keluar, itu dia berdifusi itu di alveolus, tempat terjadi pertukaran gas di dalam tubuh. Ya, jadi namanya alveolus. Nah, kemudian itu adalah organ-organ pernapasan dari tubuh manusia. Ya, dia berakhir di alveolus sebagai tempat berdifusi udara antara oksigen dan karbon dioksida. Nah ini. Jadi saya bilang tadi itu toh paru-paru ini di dalamnya ada bronkus, ada bronkiolus, ada alveolus. Alveolus cabang-cabang kecil ini. Nah, jadi paru-paru kita ini terbagi menjadi dua. Setiap manusia punya paru-paru ada dua. Ya. Paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Nah, paru-paru kanan terdiri dari 3 gelambir. Kamu lihat saya gambarnya ini. Ini 1 gelambir besar, ini 2, dan ini yang ketiga. Kalau yang kiri punya cuma 2, 1 yang besar ini dengan yang ini saja. Kelihatankah gambarnya? Kelihatan, Bu. Lihat. Ya. Kelihatan, Ibu. Jadi paru-paru kanan itu punya 3 gelambir. Kamu lihat ini 1 yang besar, 2 yang ini, dan yang ketiga yang ini. Sedangkan yang kiri hanya 2, 1 dan yang ini. Dia tanya saya kenapa 2 dan 3 ibu, sudah dari dia punya bentuknya seperti itu. Ada yang sebelahnya 3 dan ada yang sebelahnya 2. Ya. Kemudian yang berikut kita lihat tentang mekanisme pernapasan manusia. Nah, mekanisme pernapasan manusia itu pada intinya ada 2. Ada proses inspirasi yang dibilang menghirup oksigen dan ada proses ekspirasi. Kalau ekspirasi berarti mengeluarkan. Mengeluarkan karbon dioksida. Nah, pernapasan itu juga ada 2, pernapasan dada dan pernapasan perut. Prosesnya itu sama. Hanya saja kalau pernapasan dada kita menggunakan tulang rusuk, kan tulang rusuk di dada toh? Tulang rusuk kita kan di rongga dada. Nah, kalau pernapasan perut itu kita menggunakan otot diafragma yang tadi saya tunjukkan dengan ini. Ini diafragma ini. Nah, ini diafragma. Ya. Jadi pernapasan kita itu ada pernapasan dada dan pernapasan perut, tapi prosesnya itu sama.
Ya, prosesnya itu ada inspirasi dan ada ekspirasi. Inspirasi menghirup udara, ekspirasi mengeluarkan udara. Nah, kalau saat kita menghirup udara, itu tulang rusuk. Kita kan menghirup berarti kita prosesnya kan seperti ini. Berarti kita punya tulang rusuk ini dia akan membesar. Kenapa? Itu untuk udara masuk. Nah, kalau dia mengeluarkan udara dari yang kita tadi terangkat itu, yang rongga tulang rusuk kita terangkat ke atas itu, dia akan kembali relaksasi ke posisi semula, udara akan keluar. Ya, saya pikir tidak perlu menjelaskan juga, kalian sudah mengalami hal itu, di mana kalian mengalami proses menghirup udara dan mengeluarkan. Atau siapa yang di sini yang dia menghirup udara tanpa mengeluarkan? Ibu, saya hanya menghirup, saya tidak mengeluarkan. Tidak ada ya, semua proses itu sama. Nah, kemudian yang berikut. Nah, kita lihat apa sih fungsi utama dari sistem pernapasan pada manusia. Nah, fungsinya itu yang pertama sebagai pasokan oksigen. Kan kita bernafas kan kita menghirup oksigen. Jadi lewat proses pernafasan kita menghirup oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh dan kita mengeluarkan karbon dioksida. Kemudian dengan ada oksigen itu kita bisa melakukan segala aktivitas dalam tubuh, mendapat energi dan lain-lain. Kemudian ada juga fungsi sebagai dukungan bicara dan penciuman. Ya. Kemudian ada juga perlindungan, yaitu melindungi saluran pernapasan dari debu. Ya. Makanya kita punya organ-organ pernapasan itu dia punya bagian-bagian yang berfungsi dalam menyaring-nyaring udara atau kotoran yang ada bersama dengan udara. Karena belum tentu udara yang kita hirup itu udara bersih, pasti dia tercampur dengan gas-gas atau partikel-partikel yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian yang berikut. Nah, ini gangguan secara umumnya, ada beberapa penyakit yang tadi kita punya peta konsep yang pertama itu ada beberapa penyakit, tapi di sini saya hanya menjelaskan 3. Sisanya nanti akan kalian diskusikan, kemudian akan kalian presentasikan nanti bersama kita punya proyek dari kita punya mata kuliah ini, materi ini ada kalian punya proyek ya berupa praktikum nanti untuk kalian unjuk kerja di pertemuan berikut. Nah, gangguan-gangguan itu yang pertama asma, ya. Jadi asma itu menyebabkan penyempitan saluran napas, ya. Mungkin ada alergi atau mungkin ada faktor keturunan, itu bisa menyebabkan seseorang penyakit asma. Ada di sini yang sedang sakit asma? Ada Ibu. Ada Ibu. Ya, kemudian ada bronkitis. Bronkitis itu peradangan pada lapisan trakea dan bronkus, yaitu karena ada infeksi virus, ya. Kemudian ada pneumonia, itu penyakit paru-paru yang menyebabkan peradangan kantung udara yang terdapat menyebabkan itu ada seperti cairan atau nanah, ya. Nah, jadi supaya kita tidak sakit di saluran pernapasan kita atau di sistem pernapasan kita, kita harus bisa mendeteksi dini supaya kita terhindar dari penyakit-penyakit yang tadi. Ya, kalau sudah ada yang bersin-bersin lewat dari 2-3 hari tidak sembuh, ya segera ke puskesmas atau ke klinik-klinik untuk bisa mengecek kenapa sampai minum obat tapi belum sembuh. Ya, itu adalah pentingnya kita mendeteksi dini supaya gejala-gejala yang ada itu bisa tertangani. Ya, nah ini tips supaya kita bisa menjaga kesehatan sistem pernafasan. Yang pertama, hindari rokok dan polusi. Ya, jadi biasanya kalau laki-laki itu selalu merokok, tapi yang hebatnya mereka jarang sakit. Justru perempuan yang tidak merokok yang sakit. Ya, jadi ada perokok itu ada yang aktif, ada perokok yang pasif. Yang bahaya itu yang pasif, yang tidak merokok tapi menghirup udara asap-asap rokok itu yang lebih berbahaya ya daripada perokok aktif. Kemudian rutin berolahraga. Saya pikir orang-orang mau ini rajin berolahraga karena kalau bensin susah, jalan kaki dari kampus sampai rumah itu sudah olahraga berapa kalori yang dibakar. Ya, kemudian jaga kebersihan lingkungan. Kalau sekarang saya lihat itu ada sementara bersih-bersih menjelang HUT kemerdekaan, jangan cuma momen-momen tertentu ya, tapi diharuskan itu setiap hari kita menjaga kebersihan, baik kebersihan lingkungan maupun kebersihan diri kita. Dan kita mencegah infeksi dengan cara cuci tangan. Jangan pulang kampus lapar langsung makan tanpa cuci tangan. Ya. Oke, baik. Itu kita punya materi di hari ini dan adik-adik tadi kita punya capaian indikator yang di depan itu ada tentang nanti kalian ada punya proyeknya yaitu dalam kegiatan praktikum. Nanti setelah ini kalian dibagi dalam beberapa kelompok, kemudian kalian melakukan kegiatan praktikum yaitu kalian harus mencoba merakit atau membuat alat peraga sederhana tentang organ-organ sistem pernapasan manusia. Kenapa saya menyuruh kalian untuk membuat proyek seperti ini? Karena kita kan di daerah MBD itu kan daerah yang masuk daerah 3T ya. Nanti kalau besok-besok kalian bertugas, sudah jadi guru, bertugas di luar kota Tiakur,
Misalnya kalian tugas di Wetar sana itu kan terbatas dengan akses teknologi dan juga dengan alat dan media dalam pembelajaran. Jadi kalian menjadi guru yang kreatif, bisa menciptakan alat peraga sendiri. Nah, dengan demikian, ketika alat peraga ini sudah bisa kalian buat, kalian hasilkan, kalian pakai, itu akan kalian terapkan di sekolah. Ya, jadi berbicara tentang sistem pernapasan ini kan tidak bisa kita lihat, tapi kita alami. Makanya hal-hal yang bersifat abstrak ini kalian akan bawakan ke sekolah dalam bentuk nyata dengan alat peraga yang kalian buat nanti. Ya, jadi proyek ini kalian buat di rumah dalam bentuk kelompok. Minggu depan itu dipresentasikan. Jadi dipresentasikan itu dalam bentuk kalian menjelaskan alat dan bahan yang digunakan, kemudian cara kerjanya seperti apa, kemudian prosesnya seperti apa, proses atau mekanisme kerja dari alat pernapasan atau organ pernapasan yang kalian buat itu seperti apa. Didesain semenarik mungkin supaya kalian punya hasil-hasil kerja itu nanti kalau kita ada pengabdian masyarakat di sekolah-sekolah di SD Tiakur atau di Pelomoa, kita bisa bawa sebagai contoh dari alat atau media dalam proses pembelajaran IPA SD, ya. Supaya itu bisa mungkin dilihat juga oleh guru-guru di SD dan mungkin mereka bisa memakainya, bisa menaruhnya di lab-lab, ya, untuk bisa mengajar materi tentang sistem pernapasan manusia. Oke, baik. Saya punya materi, kita punya pertemuan materi hari ini. Demikian, ada yang mau bertanya tentang sistem pernapasan manusia? Ada Ibu, Silakan. saya Ibu. Ya, silakan Adik. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya, mengapa seseorang yang sakit asma itu pernapasannya lebih cepat daripada yang biasa? Terima kasih Betul, Bu. betul sekali. Ibu, kenapa seseorang yang sakit asma itu dia punya proses pernapasannya itu cepat sekali dari seseorang yang tidak sakit. Nah, adik-adik kita tahu bahwa penderita asma itu kan dia mengalami penyempitan saluran udara di paru-paru. Nah, kalau sudah mengalami penyempitan, itu berarti kan ini saya bawa pemahaman kalian seperti ini. Misalnya selang, kalau selang itu dia ada masuk kotor atau dia dia tak sumbat begitu, air berjalan lancar atau tidak? Tidak gitu. Sama dengan tubuh kita. Sama, sama ya, sama dengan kita punya orang yang terkena sakit asma itu. Dia punya saluran udara di paru-paru itu tersempit. Dia terhimpit begitu. Bagaimana udara mau lancar di situ? Nah, karena dia tersempit di situ, dia terhimpit di saluran udara di paru-paru itu, makanya tubuh memerintahkan dia supaya dia harus lebih banyak untuk mendapatkan oksigen. Nah, akhirnya dia bernapas kan agak cepat. Tujuannya apa? Dia ingin mendapat banyak oksigen untuk dia punya aktivitas tubuh. Karena udara yang masuk atau oksigen yang ada itu kan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tubuh. Makanya kita punya otak atau kita punya saraf yang di otak itu dia memerintahkan untuk kita harus dapat oksigen yang banyak dengan cara kalau lihat penyakit asma itu kan dibantu tuh dengan alat nafas itu tujuannya untuk menambah pasokan oksigen bagi penderita asma itu, ya, supaya dia bisa mendapat oksigen yang seharusnya dia dapatkan untuk dia punya aktivitas dan metabolisme di dalam tubuh. Baik, ada lagi pertanyaan yang baik? Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Ada? Coba saya tanya kamu. Pernahkah kamu makan sambil berbicara? Kamu rasakan apa? Pernah Ibu. Kalau pulang kampus capek-capek, apalagi kalau bensin susah, sampai langsung makan, habis makan, sementara makan sambil cerita-cerita apa yang kamu alami? Atau saya langsung tanya saja, apakah kamu pernah mengalami tersendat ketika makan sambil berbicara? Nah, Ibu. Orang Ambon bilang Pernah, Ibu. kabang-kalang. Pernah? Pernah, Ibu. Nah, Pernah, kenapa Ibu. demikian? Saya jelaskan. Nah, yang tadi saya bilang kamu punya epiglotis yang di bagian di sini itu. Nah, epiglotis itu kan dia terbuka saat kamu berbicara. Dan saat kamu makan, dia harus menutup. Supaya makanan tidak masuk ke saluran pernapasan. Kalau dia terbuka tadi. Makanya kalau mau makan itu harus tidak boleh berbicara. Supaya makanan itu jangan dia masuk ke saluran pernapasan. Karena kalau kamu makan, kamu berbicara, saluran pernapasanmu terbuka, berarti makanan yang tadi kamu makan itu dia tidak masuk ke saluran pencernaan, tapi dia masuk ke saluran pernapasan. Akhirnya orang Ambon bilang kabang-kalang. Ujung-ujungnya tumbuh tulang belakang. Padahal harusnya minum air supaya dia langsung turun makanannya. Ya toh, pernah alami itu, apalagi kalau pulang kampus, bensin susah, berjalan kaki dari kampus sampai di rumah. Ya, oke, ada lagi?
Ada lagi yang mau bertanya tentang sistem pernapasan manusia? Yang laki-laki, Rian, mungkin ada. Rina, ya silakan Ade. Baik Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang menjadi pertanyaan saya Ibu, eh, Ibu mengapa ketika kita mencium bau asap yang menyengat itu kita sering bersin Ibu? Mohon Baik, penjelasannya Ibu. Terima kasih. baik. Kenapa kita mencium bau? Jangankan kita mencium bau asap, kalau misalnya tiba-tiba ada di rumah, lalu tiba-tiba mama atau kalian tumis sayur atau ikan yang pedis-pedis itu, kalau dia masuk langsung kita bersihin. Kenapa? Nah, karena di dalam rongga hidung kita ini ada dia punya bagian-bagiannya. Nah, ketika udara yang akan kamu hirup masuk ke dalam hidung tidak sama dengan yang dibutuhkan oleh tubuh, itu kita punya organ tubuh yang di bagian rongga hidung itu, misalnya yang tadi ada itu sel-sel saraf yang di dalam rongga hidung itu, dia langsung akan seperti mendeteksi bahwa oh ini tidak dibutuhkan oleh tubuh, langsung secara refleks itu akan dikeluarkan dengan cara kamu bersin. Otot-ototnya itu akan segera berkontraksi, lalu udara yang tidak dibutuhkan oleh tubuh itu dikeluarkan. Itu kenapa kita punya saraf itu dia langsung perintah bahwa ini tidak dibutuhkan oleh tubuh dan dia harus keluar. Dia seperti mendeteksi begitu. Ya, jadi makanya dibilang bahwa kita punya sel saraf yang di bagian otak itu sebagai pusat sentral yang mengontrol kita punya seluruh aktivitas dalam tubuh. Ya, jadi ketika kita mencium bau yang tidak enak, kita langsung tutup hidung. Itu kenapa? Itu saraf kita di bagian otak yang perintah kita untuk segera menutup hidung karena bau ini tidak baik atau tidak ya tidak baik untuk kita punya proses pernapasan atau penciuman. Ya, misalnya kamu pegang barang yang panas juga tiba-tiba langsung tangan kamu tarik, itu kenapa? Karena saraf kita yang bekerja di situ. Oke, baik. Ada lagi? Ya. Oke, kalau tidak ada, jangan lupa kita punya proyek yang harus kalian laksanakan, kerjakan di rumah ya dalam waktu 1 minggu. Minggu depan itu dipresentasikan, datang dengan hasil, dipresentasikan dia punya mekanisme kerja atau dia punya langkah-langkah kerja. Oke, tidak ada lagi yang mau bertanya? Ada Ibu, ada Ibu. Ada? Ya, sekali lagi ada Ibu satu. Oke, silakan. Eh, Ibu, saya ingin tahu kenapa saat flu kita bernafas dengan hidung tidak lancar, tapi apakah bernafas dengan mulut itu aman untuk kesehatan? Baik. Nah, ini tidak bisa dipungkiri, semua orang alami ini. Apalagi sekarang musim hujan pasti flu, bernapas dengan hidung jadi tidak enak karena tersendat. Nah, jadi alternatifnya kita bernapas pakai mulut. Nah, kenapa? Kalau mulut itu kurang terlalu bagus ya adik-adik ya. Kenapa? Karena kan di mulut ini kan tidak ada misalnya rambut-rambut seperti yang di hidung untuk bisa menyaring udara. Di mulut ini kan dia masuk lurus-lurus langsung masuk ke dalam tenggorokan dan berproses selanjutnya. Makanya kalau kamu bernapas dengan mulut kan sering kamu merasakan mulut kering toh? Iya. Iya Ibu. Kalau hidung tidak, hidung enak-enak saja karena hidung itu sudah didesain sedemikian rupa dengan dia punya bagian-bagian untuk bisa menyaring udara, menghangatkan udara, bahkan melembabkan udara yang akan masuk ke dalam tubuh. Ya, jadi lebih bagus itu kita bernapas pakai hidung. Memang kalau sudah terlalu mepet, kita punya hidung tersumbat, pasti bernapas dengan mulut. Tapi dari segi kesehatan yang bagusnya itu kita bernapas dengan hidung. Ya, oke baik. Kita punya perkuliahan sudah selesai, materinya sudah bisa dijelaskan, tugasnya sudah bisa saya sampaikan untuk adik-adik kerjakan dan akan dikumpulkan minggu depannya. Jangan lupa setelah ini saya ambil absen dari Siakat dan juga sekretaris nanti ambil absen secara manual ya untuk diserahkan pada tim TKS nanti untuk kita punya progres perkuliahan nanti. Ya, oke adik-adik. Untuk menutup kita punya perjumpaan dalam perkuliahan ini, sekali lagi kita akan menutupnya dengan doa. Untuk itu, saya meminta kita masing-masing berdoa menurut agama dan kepercayaannya. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Adik-adik, terima kasih ya untuk kalian punya partisipasi di hari ini. Kita akan jumpa lagi di pertemuan kita yang berikutnya. Selamat siang dan kalwedo. Kalau Selamat Ibu. siang.